Pertanyaannya, kenapa harus Indonesia yang ditarget saat ini, saudara? Sebab Indonesia memiliki sejumlah keistimewaan yang luar biasa yang tidak dimiliki oleh negeri-negeri Islam yang lainnya, saudara. Yang pertama, bahwa Indonesia ini adalah aktsarus sukanan Islamiyan, saudara, fil alam, yaitu negeri yang memiliki penduduk mayoritas Muslim terbanyak di dunia. Tidak ada satu negara Islam pun yang penduduknya beragama Islam mencapai hampir 250 juta orang, saudara. Dan ini nggak main-main, banyaknya kuantitas dari penduduk Republik Indonesia ini merupakan modal besar untuk gerak pasar ekonomi internasional, saudara. Makanya kita lihat bagaimana Indonesia menjadi sasaran empuk untuk barang-barang produk asing, saudara. Apakah itu penjualan daripada kendaraan-kendaraan otomotif, apakah penjualan elektronik, apakah penjualan lain-lainnya, saudara. Mereka semua serbu pasar-pasar Indonesia karena di sini merupakan pembeli terbesar di dunia, saudara. Nah, jangan lupa, saudara, dan tidak sampai di situ, dengan mayoritas umat Islam ada di Republik Indonesia ini, saudara, secara otomatis siapa yang memimpin Indonesia, siapa yang menguasai Indonesia, sebetulnya dia adalah pemimpin Muslim sedunia, saudara. Ini merupakan penduduk dengan warga Muslim terbesar di dunia, saudara. Negara-negara Arab tidak seberapa, saudara. Negara-negara Arab terpecah menjadi negara-negara kecil. Ada Saudi, ada Kuwait, ada Yaman, ada Bahrain, dengan penduduk hanya beberapa puluh juta saja, saudara. Tapi Indonesia, negara kesatuan Republik Indonesia, dari Sabang sampai Merauke yang begitu besar, begitu luas, ini menghimpun tidak kurang dari 250 juta jiwa beragama Islam, ibadallah. Oleh karenanya ini dibaca oleh musuh-musuh Islam. Dengan Indonesia menjadi negara berpenduduk Muslim mayoritas sedunia, berarti Indonesia punya potensi, saudara, menjadi pusat kebangkitan Islam di dunia ini, saudara. Maka itu, saudara, musuh-musuh Allah, musuh-musuh Islam tidak suka dengan potensi yang dimiliki oleh Indonesia ini, saudara. Lalu apa yang mereka lakukan? Mereka lakukan berbagai macam upaya. Bagaimana caranya ke depan Indonesia tidak lagi mayoritas Islam, saudara. Mereka hancurkan sendi-sendi kehidupan kita. Bagaimana Indonesia 20 tahun yang lalu, umat Islam di Indonesia masih 90%, saudara. Tapi hari ini umat Islam di Indonesia hanya 86%, saudara. Kenapa bisa berkurang? Satu, karena kristenisasi yang merajalela, pemurtadan yang merajalela di berbagai daerah di Indonesia, dan banyak orang-orang awam Indonesia yang dimurtadkan. Nggak sampai di situ. Yang kedua, saudara, bagaimana orang-orang di luar Islam mengharamkan pengikutnya memiliki keturunan sedikit, saudara. Sementara di kalangan umat Islam, saudara, rame-rame ingin punya keturunan sedikit, saudara. Ya, mereka berlomba untuk memiliki anak keturunan yang banyak, sementara umat Islam berlomba untuk mengurangi atau menahan keturunannya satu atau dua saja. Akibatnya populasi pertumbuhan daripada orang-orang Islam menjadi lambat, sedangkan populasi pertumbuhan orang-orang di luar Islam menjadi cepat, saudara. Karena Indonesia ini adalah negara penduduk muslimnya terbanyak di dunia dan bisa menjadi pusat kebangkitan umat Islam di dunia, maka itu Indonesia tidak boleh dibiarkan sebagai negeri dengan penduduk mayoritas terbanyak di dunia, saudara. Karena itu upaya pemurtadan, upaya kristenisasi, upaya-upaya untuk mengurangi, saudara, jumlah muslim di Indonesia terus dilakukan oleh musuh-musuh Islam. Nggak sampai di situ, saudara. Bagaimana untuk menghancurkan kekuatan muslim di Indonesia? Kalaupun mereka tidak bisa dimurtadkan, kalaupun mereka tidak bisa dikristenkan, kalaupun mereka tidak bisa dikeluarkan dari Islam, minimal jauhkan mereka dari ajaran Islam, saudara. Supaya mereka tidak sholat, mereka tidak puasa, mereka
mereka tidak zakat, supaya mereka suka menenggak minuman keras, suka berjudi, suka melakukan kemunkaran, agar Islam hanya label saja, hanya catatan agama saja di KTP, tapi saudara, ruhnya sudah bukan Islam lagi. Kenapa? Supaya Indonesia tidak menjadi pusat kebangkitan umat Islam di dunia. Umat Islam gak bakal bangkit di tengah-tengah umat yang rusak, saudara. Islam akan bangkit di tengah-tengah umat yang mulai punya al-wa'i ad-dini, punya kesadaran agama yang tinggi, saudara. Nah maka itu, kalau tadi pertama mereka berupaya untuk supaya kita tidak jadi mayoritas, ayo kita lawan. Bagaimana lawannya, saudara? Umat Islam harus berupaya punya keturunan yang banyak dan berkualitas. Yang kedua, kalau mereka berupaya untuk menjauhkan umat Islam dari agamanya, ayo kita lawan. Bagaimana cara melawannya, saudara? Semarakan dakwah, buka majelis taklim, datangi para tuan-tuan guru, kirim anak-anak kita untuk memperdalam ilmu agama, dan mari kita ajak masyarakat untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, supaya kesadaran beragama di tengah masyarakat itu naik, keberkahan turun. Insya Allah Indonesia akan menjadi pusat kebangkitan umat Islam di dunia, sudah. Insya Allah. Dan yang terakhir, saudara, karena Indonesia adalah negara Muslim terbesar di dunia, termasuk teritorialnya, dari Sabang sampai Merauke ada 3 waktu, saudara. Ada Indonesia bagian barat, bagian tengah, bagian timur. Saking luasnya kita punya negeri, saudara. Itu dari Banda Aceh, kalau kita naik pesawat sampai ke ujung Irian sana, minimal 5-6 jam baru sampai, sudah. Saking luasnya ini republik, saudara. Musuh-musuh Islam gak suka. Mereka akan berupaya untuk menghancurkan Indonesia menjadi negara-negara kecil, saudara. Karena itu beberapa tahun yang lalu, saudara, almarhum Bapak Z.A. Maulani, mantan kepala Bakin, dulu namanya Bakin, sekarang namanya BIN, saudara. Di zaman Bapak Habibie, beliau mengumpulkan para habaib, para ulama sebelum beliau meninggal dunia. Apa beliau katakan? Para habaib, para kiai, saya titipkan Indonesia ini. Saya kepala Bakin, saya kumpulkan berbagai macam informasi. Ini kita dapat data yang lengkap, akurat, bahwa Eropa dan Amerika sudah sepakat akan melakukan gerakan-gerakan sistematis agar Indonesia terpecah menjadi beberapa negara, saudara. Negara Sumatera sendiri, negara Jawa sendiri, negara Kalimantan sendiri, negara Sulawesi sendiri, negara Irian sendiri. Ya, mereka sedang menuju untuk memecah belah kita, saudara. Maka itu saya sampaikan, saudara, kenapa sampai hari ini baik Amerika maupun Eropa tidak berhasil memecah belah Indonesia menjadi negara-negara kecil? Jawabnya, saudara, karena bangsa Indonesia mayoritas beragama Islam. Mereka diikat dengan akidah Islam, mereka diikat dengan tauhid, mereka diikat dengan iman yang sama, yang mereka punya prinsip, apapun sukunya, apapun budayanya, dari Sabang sampai Merauke, selama kita beriman kepada Allah, kita adalah bersaudara. Akidah macam itulah yang sudah mengikat kita, sehingga Indonesia sampai hari ini tidak bisa dipecah, sudah. Ya Allah, takbir. Kenapa, saudara? Orang Aceh, orang Batak, orang Lampung, orang Padang, saudara, orang Palembang, orang Jawa, Sunda, saudara, kenapa kita semua mau bersatu? Kita beda-beda suku, kita beda-beda bahasa, kita beda-beda tradisi. Kenapa kita mau bersatu di bawah NKRI? Sebab kita seiman, kita seagama, kita seakidah. Akidah kita yang sudah mempersatukan kita, saudara. Makanya kalau ditanya kenapa NKRI ini bersatu, apa gerangan yang mempersatukan NKRI? Jawabnya, yang mempersatukan NKRI adalah Islam, saudara. Kalau Islam sudah hancur di republik ini, saudara, maka tidak ada lagi yang mengikat kita. Besok Islam Indonesia akan pecah menjadi negara-negara kecil. Apa sih yang dibanggakan Indonesia, saudara? Anda tahu Uni Soviet itu negara besar, bala tentaranya besar, punya kapal selam, punya senjata nuklir. Eropa tidak suka, Amerika tidak suka, saudara. Dipecah-pecah, dihancurkan dengan strategi politik sampai menjadi negara-negara kecil, saudara. Ada Rusia, ada Ukraina, ada Kazakhstan, saudara, ada Turkistan dan lain sebagainya. Dipecah.
Begitu juga Yugoslavia, saudara. Negara Eropa Timur terkuat, saudara. Eropa tidak suka, Amerika tidak suka, saudara. Dihancurkan sehingga menjadi negara-negara Balkan yang kecil, saudara. Negara Albania, negara Serbia, negara yaitu Bosnia Herzegovina, saudara, dihancurkan. Yang ingin saya sampaikan adalah Uni Soviet dan Yugoslavia kalau bicara senjata lebih kuat dari Indonesia, bicara tentara lebih kuat dari Indonesia, bicara ekonomi lebih kuat dari Indonesia, bicara dari jumlah tentara lebih kuat dari Indonesia. Kalau mereka bisa dihancurkan oleh Amerika dan Eropa, apalagi Indonesia, saudara, kalau hanya mengandalkan senjata dan ekonomi, saudara. Tapi kenapa kita masih belum pecah sampai sekarang? Kekuatan kita bukan di senjata, bukan di ekonomi. Kekuatan kita adalah di Islam, di iman, di akidah. Maka itu wajib kita jaga akidah kita kalau kita ingin mempertahankan NKRI. Kalau ngandelin senjata, maaf, ini kita punya pesawat terbang belinya dari Amerika, betul, betul. Onderdilnya dari Amerika, betul. Instrukturnya dari Amerika, betul. Mekaniknya dari Amerika, betul. Jadi kalau pesawat terbang kita mau perang lawan Amerika, apa kata Panglima Perang Amerika? Jangan ditembak, ntar juga jatuh sendiri. Loh kok bisa begitu? Karena mereka tahu, saudara, kita punya pesawat, umurnya berapa dia tahu, saudara. Oh ini umurnya udah kendor, oh ini udah karatan, oh ini belum dibetulin udah 6 tahun, dia minta juga nyusruk sendiri. Nah, faktanya begitu, tiap latihan paling nyusruk tuh pesawat, saudara. Saya bukan menghina kekuatan militer kita, tapi bukan itu kekuatan kita yang sebenarnya, saudara. Bukan diketawakan kita mau pakai pesawat tempur melawan Amerika, saudara, dan Eropa. Ditertawakan kita mau pakai amunisi orang buatan mereka. Tapi kekuatan kita adalah iman dan Islam, tauhid dan akidah. Itu yang membuat kita 350 tahun dijajah oleh Belanda, kita tetap bertahan. Dan Belanda 350 tahun menjajah kita, tidak berhasil untuk mengkristenkan Indonesia. Tidak, saudara. 350 tahun nggak berhasil, saudara. Enggak. Belanda angkat kaki dari Indonesia di tahun 1945, walaupun 48 coba kembali, saudara. Saat itu 90% bangsa Indonesia tetap memeluk agama Islam, saudara. Alhamdulillah, alhamdulillah. Nah makanya saya mau tanya semua sebelum saya akhiri, siap pertahankan NKRI? Siap pertahankan NKRI? Nah kalau mau jaga NKRI, saya mau tanya saudara, dengan politik, ekonomi, atau akidah? Dengan senjata, tentara, atau akidah? Siap jaga akidah, siap pelihara akidah, siap bersatu dalam akidah. Takbir. Sallu ala Nabi.